Hai Drakolovers, bertemu lagi dengan saya Rani Yulianti di Drakor Rani, ngobrol drakor bareng Rani. Oke Drakolovers, di video kali ini saya mau bahas drama yang lagi main atau ongoing, yaitu drama Meet the Sisyphus yang dimainkan oleh Park Shin Hye dan Cho Seung Woo. Buat teman-teman Drakolovers pasti sudah tahu ya siapa Park Shin Hye. Dia aktris kenamaan di Korea Selatan yang sudah banyak membintangi drama-drama yang populer dan banyak dicintai oleh para penggemar drakor. Juga Cho Seung Woo itu salah satu aktor yang sudah malang melintang di Korea Selatan dan sudah banyak film-film dan drama yang sudah dia bintangi. Terakhir drama yang saya tonton, drama dari Cho Seung Woo itu yaitu Secret Forest yang dibintangi oleh Cho Seung Woo dan Bae Donna. Lanjut ngomongin drakornya ya. Dari pertama nonton trailer dari drakor ini saya sudah menebak sih kalau genre dari drama Meet the Sisyphus ini adalah drama fantasi. Dan ternyata benar setelah saya menonton episode pertama, drama ini bergenre fantasi dan time travel. 서혜야, 일어나. 서혜야. 오빠. 가야 돼. 이제 네 차례야. Pada episode pertama kita masih diberi gambaran karakter dari setiap tokoh yang ada dalam drama ini. Yang pertama digambarkan yaitu tokoh dari Kang So Hye, yaitu yang diperankan oleh Park Shin Hye. Dia itu ceritanya ada di masa depan dan akan melintasi waktu menuju masa lampau, yaitu di tahun 2020. Nah, ternyata si Kang So Hye ini punya misi di tahun 2020. Nah, di awal itu saya sebagai penonton disajikan sebuah kayak adegan di masa depan yang banyak sekali mesin-mesin, dan si Kang So Hye ini akan berpisah dengan ayahnya. Jadi ayahnya tetap di masa depan, sedangkan Kang So Hye itu akan dikirim ke masa lalu. Dan si ayahnya itu berpesan sama Kang So Hye bahwa dia tidak boleh bertemu dengan Han Tae-sul. Nah, di sini kan kita sudah diajak nih untuk berkenalan dengan tokoh Han Tae-sul yang diperankan oleh Cho Seung Woo. Selanjutnya karakter Cho Seung Woo sendiri digambarkan sebagai seorang insinyur yang sangat jenius, insinyur teknik. Jadi dia itu diceritakan sebagai seorang CEO atau pemilik sebuah perusahaan IT, dan dia sedang berada di sebuah pesawat terbang dan pesawat itu mengalami kecelakaan, dan dengan kejeniusannya itu dia bisa memperbaiki pesawat yang kaca depannya itu pecah. Luar biasa sekali. Jadi si gaya-gaya dari si Han Tae-sul ini jadi kayak MacGyver gitulah, memperbaiki dalam keadaan darurat, dan dia berhasil gitu sampai si pesawat yang dia tumpangi bisa mendarat dengan selamat, padahal pilotnya sendiri itu sudah meninggal ya karena terkena benda berat karena ada kaca itu ada benda yang tembus ke kaca pesawat bagian depan dan menimpa si pilot. Dan ajaibnya itu dengan kecerdasannya si Han Tae-sul, dia mampu memperbaiki pesawat yang rusak dan membawa pesawat itu mendarat dengan selamat. 오늘 너무 미끄러졌냐? 30초 지났어요. 2분 30초 남았어요. 빈도구나. 저 라이터 있어요, 라이터. 빨리. 저기요. 아 왜? 바빠 죽겠는데. Ketika Kang So Hye tiba di tahun 2020, dia langsung disambut oleh para tentara yang mengejar-ngejarnya, dan si Kang So Hye itu berusaha menyelamatkan diri dengan membawa koper. Jadi dia itu tiba ke tahun 2020 hanya memakai baju yang tipis dan sebuah koper.
Genre drama Mitos Sisyphus ini memang genre time travel dan fantasi. Jadi kita sebagai penonton memang imajinasinya diajak untuk menjelajahi ruang dan waktu. Nah, di sana itu digambarkan si Kang Sohee itu seorang time travel atau penjelajah waktu, dan ternyata bukan hanya Kang Sohee yang datang ke tahun 2020, tapi banyak juga para pendatang atau disebutnya imigran gelap itu dari masa depan yang datang ke tahun 2020 bahkan ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini juga ada yang namanya Biro Kontrol yang bertugas untuk mengejar-ngejar para imigran yang datang dari masa depan. Dan pastinya si Biro Kontrol itu juga mengejar-ngejar si Kang Sohee. Drama ini memang penuh aksi juga ya, termasuk drama action, karena digambarkan si Kang Sohee ini jago bela diri dengan menggunakan senjata api dengan membawa senapan, dan dia mampu melawan musuh-musuhnya yang kebanyakan laki-laki gitu. Dan si Kang Sohee ini dengan kelincahannya itu mampu menyelamatkan si Han Tae-sul dari orang-orang yang mengejar dan berniat menghabisi atau melenyapkan Han Tae-sul. Ada 3 musuh utama nih di drama ini yang ingin melenyapkan Kang Sohee dan si Han Tae-sul. Yang pertama itu Biro Kontrol, udah pasti dia ingin menangkap Kang Sohee sebagai imigran gelap dari masa depan. Dan juga dia mengejar Han Tae-sul juga, karena Han Tae-sul itu ternyata dia seorang insinyur yang kemudian nanti akan membuat sebuah mesin waktu yang digunakan oleh para penjelajah dari masa depan ke masa lalu. Dan si mesin waktunya itu disebut pengunduh. Jadi kayak ini loh, kayak kalau kita kan ngunduh itu ngunduh data, kalau ini ngunduh manusia dari masa depan ke masa lampau. Agak ini juga sih, tapi memang itu ceritanya seperti itu ya. Kemudian musuh yang kedua itu ada semacam kayak gangster gitulah, yang mereka punya markas itu disebut Asia Mart, dan mereka itu memang bukan gangster ya, kayak semacam agen itu yang mengambil keuntungan dari proses datangnya para imigran dari masa depan ke masa lalu. Jadi si komplotan ini itu memang selalu mengambil keuntungan, dan memang mereka tujuannya itu uang ya, jadi money oriented. Dan mereka juga pasti mengejar-ngejar Han Tae-sul dan Kang Sohee karena pasti tujuannya itu uang. Dan mereka juga mengejar mesin waktu atau cetak biru cikal bakal yang akan dijadikan mesin waktu yang akan dibuat oleh si Han Tae-sul. Musuh yang paling benar-benar menakutkan itu adalah Sigma, dan si Sigma itu ternyata memang dia itu adalah seorang laki-laki yang datang dari masa depan pada tahun 2001, dan dia itu memang sengaja ingin sudah memplot atau kayak itu dia itu bersikap sebagai Tuhan karena dia sudah merasa tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia itu bisa mengumpulkan kekayaan di tahun-tahun itu karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia bisa menang lotre, dia bisa menang judi pacuan kuda, dan dia bisa memenangkan saham-saham gitu, karena dia sudah tahu apa yang terjadi yang akan terjadi, karena dia punya informasi yang terjadi di masa depan. Nah, namanya drama time travel itu pasti akan terjadi bolak-balik ya antara masa lalu dan masa sekarang, dan itu memang sebagai penonton saya itu harus benar-benar memahami jalan cerita dan paham ini tahun kapan, ini gimana, ini terjadinya kapan gitu, ini apakah hanya bayangan ataukah apakah ini memang flashback. Itu benar-benar banyak banget bolak-baliknya antara masa depan dan masa lalu. Dan di masa depan itu diceritakan bahwa akan terjadi perang nuklir yang mengakibatkan Korea Selatan itu hancur lebur, dan si Kang Sohee itu adalah beberapa orang yang bisa survive dari perang itu dan mampu bertahan dalam keadaan negara yang semuanya itu hancur karena perang nuklir. Jadi misi utama si Kang Sohee itu adalah menyelamatkan Han Tae-sul, karena jika Han Tae-sul itu bisa diselamatkan akan mencegah terjadinya perang.
perang nuklir itu terjadi karena adanya mesin waktu yang akan dibuat oleh Han Tae-soo. Sebagai penonton, saya diajak untuk menebak-nebak dari jalan cerita drama ini, juga menebak-nebak siapa sesungguhnya musuh dari Han Tae-soo. Dan sebagai penonton, saya diajak untuk menebak-nebak siapa musuh dari Han Tae-soo dan Kang So-hee. Kenapa dia ingin melenyapkan Han Tae-soo, dan motif-motif apa yang tersembunyi dari kejahatan yang mereka lakukan terhadap Han Tae-soo dan Kang So-hee. Dan drama ini juga namanya drama time travel ya, jadi ada alur bolak-balik antara masa depan dan masa lalu atau masa tahun 2020. Jadi sebagai penonton memang saya harus cermat mengamati setiap adegan yang terjadi agar tidak salah perkiraan gitu. Dan drama ini juga cukup mengajak mikir penontonnya gitu. Oh, ini tuh seperti apa sih dan gimana benang merah dari keseluruhan cerita. Karena drama ini ada 16 episode dan yang sudah tayang itu sudah setengahnya ya. Dan di pertengahan drama ini terus terang sebagai penonton saya semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya dan alur cerita dari drama ini. Dan pastinya sebagai penonton pecinta happy ending inginnya endingnya itu bahagia ya buat Kang So-hee dan Han Tae-soo, walaupun diwanti-wanti di pertengahan drama bahwa akhirnya itu tetap katanya masa depan tidak diubah, Han Tae-soo dan Kang So-hee itu akan mati karena adanya perang dan mereka akan dibunuh oleh Sigma. Tapi pastinya sebagai penonton saya tetap berharap akhirnya itu bahagia. Jadi berharapnya itu masa depan buat Han Tae-soo dan si Kang So-hee itu bisa diubah. Nah, untuk mengubahnya itu pastinya akan ada banyak adegan-adegan seru, adegan-adegan menarik dari setiap episodenya. Drama ini juga menyajikan aksi-aksi keren dari Park Shin-hye sebagai Kang So-hee, karena diceritakan kalau Kang So-hee itu seorang pejuang yang mampu bertarung dengan kelincahannya dan membawa senjata api, dan memang keren banget. Jadi pas lihat Kang So-hee beraksi itu kayak kebayangnya lihat Lara Croft gitu ya. Oke teman-teman, kalau saya pastinya akan lanjut nonton drama ini sampai selesai karena saya penasaran dengan akhir cerita dari drama Meet the Sisyphus ini. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ya. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan review kesan pertama saya dalam menonton drama Meet the Sisyphus. Terima kasih, saranghae. Ini cicinya enak.